Pada hari ini kita akan membahas budaya keselamatan, keamanan, dan pelayanan pertemuan keempat perusahaan pelayaran atau shipping company, bidang studi ANT2 dan ATT2. Pengertian perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran adalah badan usaha yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal laut untuk kegiatan angkutan laut, baik barang maupun penumpang antara pelabuhan atau antara negara. Perusahaan pelayaran pertama terdaftar dan berbadan hukum Indonesia, mengoperasikan kapal berbendera Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Contoh, PT Pelni, PT Meratus, dan PT Temas Shipping. Perusahaan pelayaran internasional, perusahaan pelayaran yang beroperasi lintas negara, menggunakan kapal berbendera asing dan multinasional, melayani perdagangan global, tunduk pada aturan internasional atau AIMO, UNCLOS, contoh Mars Line, MSC Swiss, CMA, dan CCM dari Prancis. Peran strategi perusahaan pelayaran, ekonomi, menggerakkan logistik dan ekspor-impor, konektivitas, menghubungkan pulau-pulau dan negara, lapangan kerja, memberi kesempatan kerja bagi pelaut, pertahanan, mendukung logistik militer, dan darurat. Aspek pelayaran nasional, regulasi, hukum nasional, hukum internasional, bahasa dan mata uang, lokal, internasional, Inggris atau US. Wilayah operasi domestik lintas negara, izin dan sertifikat nasional, AIMO dan SOLAS. Tantangan dan peluang. Tantangan persaingan global, regulasi yang kompleks, biaya operasional tinggi, peluang digitalisasi pelayaran, proyek tol laut, pertumbuhan perdagangan global. Persyaratan mendirikan perusahaan pelayaran dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2013, Peraturan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Kemenkumham, dan NPWP. Jenis perusahaan pelayaran nasional, melayani rute dalam negeri, perusahaan pelayaran internasional, melayani lintas negara. Persyaratan umum, berbadan hukum Indonesia, PT sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, memiliki modal minimum, modal di store sesuai klasifikasi usaha, memiliki kantor tetap di Indonesia, memiliki paling sedikit satu kapal, bukti kepemilikan atau pengusahaan kapal. Dokumen yang harus disiapkan, akta pendirian perusahaan dan SK Kemenkumham, NPW perusahaan, NIB, dan sertifikat standar dari OSS, SIUPAL, Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut, bukti kepemilikan atau pengusaha kapal, dokumen kelayak lautan kapal, atau sertifikat BKI atau instansi yang berwenang. Prosedur pendaftaran NIB dan perizinan OSS, pengajuan SIUPAL ke Kementerian Perhubungan, verifikasi dan evaluasi dokumen, penertiban izin operasi, pengawasan dan evaluasi berkala. Tambahan persyaratan tenaga ahli atau SDM bersertifikat, nahoda mualim masih harus bersertifikat, asuransi dan kru, kepatuhan terhadap ISM Code dan peraturan IMO untuk rute internasional.
Pengertian charter party. Charter party adalah kontrak antara pemilik kapal, ship owner, dan penyewa kapal. Charter untuk penggunaan kapal sebagian atau seluruhnya selama waktu tertentu atau untuk perjalanan tertentu. Charter party mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab kedua pihak. Time charter menyewa kapal untuk jangka waktu tertentu, kapal dioperasikan oleh awak kapal pemilik. Voyage charter, penyewa kapal untuk satu atau beberapa perjalanan tertentu, biaya berdasarkan muatan atau per ton. Barboat atau demi charter, penyewa mengambil alih seluruh kendali kapal termasuk awak kapal. Shareholder menjadi pemilik sementara. Unsur-unsur dalam charter party. Identitas pihak, pemilik dan penyewa, jenis dan nama kapal, tujuan sewa dan jangka waktu, muatan dan pelabuhan tujuan, tarif atau biaya sewa, kewajiban operasional atau awak, perawatan, bahan bakar. Dokumen terkait Charter Party Agreement atau CPA, Bill of Lading atau Consignment, Notice of Readiness, Statement of Fact, Lifetime Statement. Hak dan kewajiban penyewa. Hak penyewa menggunakan kapal sesuai kontrak, menentukan pelabuhan tujuan dalam batas kontrak. Kewajiban penyewa membayar sewa sesuai jadwal, tidak membawa muatan legal, mengembalikan kapal tepat waktu untuk time atau barboat charter. Keuntungan dan risiko charter. Keuntungan lebih fleksibel dan dari kepemilikan kapal, biaya lebih rendah untuk penggunaan jangka pendek. Risiko keterlambatan, demurrage, biaya kerusakan kapal, perselisihan kontraktual. Demikianlah pembahasan kita hari ini, diharapkan dapat dipelajari dan dipahami, dan kita akan bertemu di forum diskusi. Selesai.